Baik, di sini saya akan membahas sedikit mengenai apa itu jamur merah. Jadi, jamur merah itu merupakan istilah umum untuk berbagai spesies jamur yang memiliki warna merah pada bagian tubuh buahnya, di mana warna merah ini bisa bervariasi mulai dari merah cerah hingga merah gelap atau kecoklatan. Tapi penting untuk diingat bahwa tidak semua jamur merah aman dikonsumsi. Banyak spesies jamur merah yang beracun, bahkan beberapa mematikan. Dan identifikasi jamur hanya berdasarkan warna saja sangat tidak akurat dan berbahaya. Untuk memastikan keamanan konsumsi, identifikasi yang tepat oleh ahli mikologi diperlukan dengan mempertimbangkan ciri-ciri lain seperti bentuk, ukuran, habitat, dan juga bau. Adapun manfaat pada jamur merah bergantung sepenuhnya pada spesiesnya, karena terdapat banyak jenis jamur merah, beberapa aman dikonsumsi, sementara yang lain beracun bahkan juga mematikan. Tidak ada manfaat umum yang bisa diterapkan pada semua jamur merah. Jamur merah yang dapat dimakan mungkin menawarkan nilai gizi seperti protein, serat, dan juga berbagai vitamin atau mineral. Tetapi informasi ini hanya berlaku untuk spesies yang telah teridentifikasi dan terbukti aman untuk dikonsumsi. Jamur merah ini sangat bervariasi dan bergantung sepenuhnya pada spesiesnya. Tidak ada profil nutrisi umum yang dapat diterapkan pada semua jamur merah karena keragaman spesies yang sangat besar. Beberapa jamur merah yang dapat dimakan mengandung protein, karbohidrat, serat, dan berbagai vitamin dan mineral seperti vitamin B dan mineral seperti kalium. Namun banyak jamur merah bersifat beracun dan beberapa bahkan mematikan, sehingga komposisi kimianya dapat mencakup senyawa toksik yang berbahaya bagi manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk tidak mengonsumsi jamur merah atau jamur jenis apapun tanpa identifikasi pasti oleh para ahli mikologi yang berpengalaman. Dalam budidaya jamur merang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pembuatan media tanam. Jamur merang dapat tumbuh pada media serbuk geragaji, empas tebu, dan jerami padi. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan media tanam, yang pertama, potong jerami padi sekitar 5-10 cm. Setelah itu rendam jerami selama 1-2 hari. Lalu tiriskan. Susun jerami secara berlapis dan taburkan kapur pertanian untuk menetralkan pH. Dan terakhir, lakukan fermentasi selama 5-7 hari dengan menutup terpal dan balik setiap 2 hari. Yang kedua ada sterilisasi atau pasteurisasi media. Setelah fermentasi dilakukan, kukus media tanam selama 4-6 jam atau gunakan metode pasteurisasi air panas. Media direndam dalam air panas dengan suhu 60-70 derajat Celcius selama 1-2 jam. Kemudian tiriskan media hingga tidak terlalu basah. Yang ketiga ada inokulasi bibit jamur. Gunakan bibit jamur merang yang berkualitas F3. Taburkan bibit secara merata di atas lapisan media. Simpan di tempat lembab dan teduh dengan suhu 30-35 derajat Celcius dengan kelembapan 70-90%. Yang keempat ada perawatan dan pemeliharaan. Jaga kelembapan media dengan menyemprotkan air. Pastikan sirkulasi udara baik, tetapi hindari angin langsung dan hindari sinar matahari langsung. Yang kelima ada panen. Jamur siap panen pada umur 10-14 hari setelah inokulasi. Panen saat tudung jamur masih setengah mengembang. Panen dilakukan setiap hari selama masa produktif sekitar 2 minggu. Yang terakhir ada pasca panen. Simpan jamur di tempat sejuk atau dalam lemari pendingin untuk menjaga kesegaran. Dan jamur bisa dijual segar atau diolah lebih lanjut.